Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Eka Anas di channel YouTube Discuss. Dan kita lagi main-main ke kota Bandung. Di depan gue ada salah satu apa nih ya, kayak legenda lokal. Ngobrol lokal aja, legenda musik tanah air. Ada Kang Ucok, Homicide. Homicide mah udah bubar, tapi sekarang lagi di Bars of Death. Ada Ucok Eke Heri Sutresna, Eke Morvanguard, Eke Lord Cobra. Saya nggak Eke isukannya nih ya. Nama baru lagi ya. Okay. Makasih Kang Ucok udah mempersilakan kita mampir ke sini di tengah hari liburnya. Kita paksa-paksa untuk ketemu nih. Kemarin pas janjiannya sudah kemarin Cok ya. Cuma di reschedule karena mau ngantar anak gua daftar ke kedokteran UI untuk tes psikologi. Udah didaftar tapi Cok ya? Anak udah lagi tes ya, sedang proses. Kaget gue cuy, pendaftaran anak kuliah sekarang sampai ratusan juta. Pusing ya, kayak awalnya. Ini ada anak yang kedua ya? Kedua. Yang pertama masuk seni rupa kalau nggak salah. Ya, masuk isi Jogja. Di isi. Tapi gue sempat gue lihat di channel Yako kalau nggak salah, Hipofor ya. Justru lu nggak menganjurkan anak lu untuk ambil seni rupa. Iya sih, makanya. Gimana ya, maksudnya ya nggak tahu sih, itu mah ya selepasnya saya aja, maksudnya ya seni rupa bisa belajar sendiri kali. Ya nggak tahu, namanya juga pilihan ya, namanya udahlah. Anak-anak mau kemana juga sebenarnya saya dukung. Dibebaskan lagi. Bebas lah. Ada gerakan sekarang kayak radical education di barat lah gitu ya, yang justru nggak mengharuskan anaknya untuk ambil kuliah akademis sampai ke tinggi kayak begitu. Jadi begitu SMA, udahlah lu langsung bisnis aja, apa hobi lu apa lu kejar kayak gitu. Ya bisa macam-macam. Sebenarnya tergantung anaknya juga sih. Ada anaknya yang memang termotivasi kalau memang. Even kalau misalnya besok anak saya nggak mau kuliah juga nggak ada masalah kalau buat saya ya. Asal dia tahu di hidupnya mau apa gitu, maksudnya gitu aja sih sebenarnya. Mau ngejar apa gitu, maksudnya kan gitu kan. Biasanya mereka punya impian sendiri gitu. Tapi kalau mereka pengen kuliah dulu apa ya udah kuliah. Tapi untuk ente kan maksudnya pendidikan di dua degree kan. Sialnya begitu dulu. Satu Inggris sama seni rupa ITB kan. Yang di seni rupa ini terutama saking tidak menganjurkan, tapi ada ininya dong, ada manfaat. Ada. Maksudnya tapi dalam hal pengalaman kuliah ya semua ya kita ngalamin semua inilah. Dari kita tuh kan ngalamin masa-masa kuliah tuh yang paling menarik adalah bertemannya gitu, main-mainnya gitu, bikin di luar kampusnya justru. Di luar kampusnya gitu. Kalau di kampusnya mungkin ya kemungkinan besar yang di dalam kampusnya itu kayaknya bisa belajar sendiri kayak gitulah. Apalagi dengan dengan konteks sekarang ada teknologi apalah gitu, kita nyari ilmu sendiri itu lebih mudah daripada ketika katakanlah 20 tahun yang lalu misalnya gitu. Ya kayaknya ya. Kalau 90-an, awal 2000 ya. Iya sih benar. Itu makanya gue sempat baca di mana gitu, ada gerakan, nggak gerakan sih, jadi kesadaran kayak orang tua sekarang, modern parenting yang nggak mengharuskan udahlah lu nggak usah pertama biaya gede banget. Pertama biaya gede banget, terus juga dirasa kayaknya ilmu lo tuh bisa dari berbagai sumber dan nggak ngejamin masa depan lo cerah gitu kan. Dengan kuliah tuh katanya sih gitu. Tapi ini basic dari bukan basic sih, kayak pengen ngelihat latar belakang dari Kang Ucok juga nih, maksudnya pendidikan atau juga dari keluarga ya. Sekarang kan yang dikenal orang terutama penggemar musik dan penggemar Homicide atau musisi hip hop gitu ya. Kang Ucok tuh dikenal sebagai aktivis juga, dan juga penggiat politik dan sosial. Ya, gue nggak tahu kalau bilang politikus mungkin enggak ya, atau aktivis gitu. Tapi penggiat mungkin ya, maksudnya yang beropini kayak gitu. Ada latar belakang yang berkaitan sama yang dilakuin sekarang nggak sih? Maksudnya dari bapak atau ibu yang aktif di kegiatan organisasi atau berpolitik sosial gitu? Enggak sih, maksudnya apa ya? Kalau disebut aktivis juga saya geli juga, bukan aktivis juga sebenarnya. Apa ya, kayak sesuatu yang harus dilakuin aja sih sebenarnya, itu kayak kesadaran bahwa
perubahan itu emang tanggung jawab sama-sama gitu, bukan 1-2 orang gitu, bahwa satu hal itu berhubungan dengan hal lain gitu. Apa yang kalian lakukan hari ini, keputusan apapun gitu, keputusan bikin apa, keputusan politik apa, itu mempengaruhi kemudian hal-hal lain di hidup kalian gitu. Kayak gitu misalnya gitu. Kalian mau nyoblos atau enggak gitu, atau apa, itu berpengaruh gitu. Kayak gitu sebenarnya. Kalian mau bikin apa, sesuatu yang itu ada kesadaran ekonomi politiknya sebenarnya, kayak gitu. Aksi-aksinya. Nah, kayak gitu. Jadi kalau disebut aktivis dalam level itu, harusnya semua orang juga aktivis, karena semua orang saya harapkan terlibat dalam perubahan sosial, maksudnya dalam konteks itu gitu ya. Iya, sedikit banyak porsinya. Iya, sedikit banyak porsinya ya, itu mah bukan persoalan, tapi saya yakin semua orang itu punya peran penting dalam merubah tatanan sosial, katakanlah seperti itu. Kalau latar belakang enggak sih, ya apa ya, mungkin cuman mungkin momen aja sih, kayak momennya mungkin kalau 90-an itu era 90-an akhir menjelang akhir gitu, kayak era-eranya umur belasan tahun remaja kemudian menuju 20-20-an gitu. Saya besar di era yang memang kondusif untuk ngelihat sesuatu itu irisan politiknya. Oke. Ya. Ya, Teh. Terima kasih ya. Yang itu kondusif untuk ngelihat sesuatu itu lebih jelas irisannya sama politik pada saat itu gitu ya. Ya namanya era transisi apa segala macam, pergolakan sosial di 98 dan lain sebagainya. Jadi kayaknya mungkin saya ada di momen yang tepat besar di waktu itu gitu, kayak untuk bisa sadar, untuk kenal ideologi dan lain sebagainya. Itu lebih mudah kayaknya mungkin gitu ya. Bukannya sekarang lebih susah, tapi nggak tahu ya. Mungkin kalau buat saya beruntungnya besar di masa transisi itu gitu. Di era itu. Di era itu gitu. Jadi kalau latar belakang mungkin cuman itu ya. Kalau Bapak juga iya sih. Bapak dulu di CGMI. CGMI itu apa ya? Saya pelajarnya PKI gitu. Oh iya? Pada saat itu iya betul. Oh. Jadi ya tapi iya cuman itu aja gitu. Kemudian masuk ke era Orde Baru udah nggak kayak gimana-gimana dan lain sebagainya. Dan udah gitu aja. Gitu. Juga. Iya sama lah seperti cerita-cerita apa namanya di era itu gitu. Iya. Bahwa ada apa namanya pembungkaman dan lain sebagainya. Itu tapi itu sebenarnya nggak terlalu berpengaruh banyak juga kalau buat saya gitu. Dikenalin sama Bapak tapi nggak dikenalin secara obvious gitu. Cuma biasa aja gitu kayak. Iya. Dari dulu buku-buku ada di rumah tapi nggak pernah saya baca juga gitu sampai akhirnya kemudian saya nemu sendiri, saya nyari sendiri gitu. Oh, Bapak saya juga punya dari dulu, cuman saya nggak baca aja gitu. Kayak gitu. Sebenarnya nggak ada hubungan juga sih kalau disebut, kalau dari orang tua sih nggak ada. Secara direct influence gitu nggak ada. Nggak ada kemudian Bapak saya ngajarin gitu, nggak. Dulu kan lahir di Bangka ya. Di Bangka terus. Bapak tuh kan pindah-pindah. Nah, kan ke Banten besarnya, akhirnya ke Bandung. Iya. Ikut keluarga apa Bapak kerja atau gimana? Iya, Bapak instansi kerja. Gitu. Ya, Bapak tuh kayak apa ya, kerja di puskesmas gitu. Oh. Nah, pindah-pindah itu. Dokter tapi bukan kan? Bukan. Iya. Jadi kayak semacam ahli gizi gitu. Oh, ahli kesehatan gitu, tenaga nakes lah gitu. Iya. Terus makanya masa kecil juga ada di Banten waktu itu. Betul, ya? Bapak dan Ibu tepatnya. Bapak dan Ibu tuh nakes gitu. Oh, iya. Jadi ya ahli gizi gitu istilahnya. Dan itu nggak ada direct influence, maksudnya apa yang dilihat waktu kecil kayak wah berhubungan sama masyarakat dan nggak ada, tapi ya nggak kemudian disadari sampai kemudian wah gua akan meneruskan perjuangan. Enggak gitu. Iya. Tapi ngelihat proses itu gitu, ngelihat proses kemudian Bapak beririsan dengan masyarakat dan lain sebagainya kayak gitu, itu ngelihat gitu. Tapi enggak secara langsung kemudian ini ya gitu, enggak gitu sih sebenarnya. Ya seperti banyak halnya lain, anak-anak di zaman kita lah ada sebenarnya kan jauh sama orang tua tuh dia nggak gimana gitu ya, kita main-main aja gitu, keintiman antara orang tua nggak terlalu gimana gitu kan ya. Gitu aja ya, intim tapi ya nggak sampai ini anak ya, ini yang namanya ini namanya A B C, nggak gitu, nggak secara langsung gitu. Nggak secara langsung, tapi kalau kita perhatiin gitu, itu tuh sebenarnya niat mereka untuk nunjukin, tapi nggak secara langsung gitu. Kayak istilahnya musik gitu, bapak saya nunjukin, bapak saya muter-muter lagu dan lain sebagainya.
Tapi nggak secara langsung untuk nunjukin bahwa ini musik bagus loh ya. Iya. Kayak gitu nggak gitu. Bapak saya muter Oslan Hussein gitu kayak gimana, tapi ya cuman buat dia aja gitu, nggak kayak gimana ngenalin saya ini nih ada musik bagus nih. Iya, iya. Ini Adi Bing Slamet nih dulu kayak gini nih, kayak gitu. Nggak kayak gimana ya, nggak. Jadi musik tuh background jadi keluarga dan didengerin. Iya, backgroundnya secara nggak langsung aja sih sebenarnya, kayak tiap hari di rumah denger di Purple, Black Sabbath gitu, itu background aja di rumah tuh, soundtrack rumah gitu. Soundtrack rumah gitu, kayak Yanti Bersaudara gitu di rumah tuh diputer gitu, kayak jadi ketika suatu hari denger Yanti Bersaudara tuh kayak dengerin rumah gitu, kayak gitu, ingat rumah gitu, kayak gitu. Kayaknya bikin familiar banget masalahnya. Iya, kayak gitu-gitu. Ente dari ada adik kakak atau dari berapa bersaudara kan nggak tahu? Saya 4. Dari 4. Anak kedua. Anak kedua. Jadi ada kakak 1, adik 2. Iya. Pasti influence musik dari kakak atau dari bapak tuh yang banyak. Ya Pak, referensi musik? Ada waktu awal tadi yang didengerin gitu. Iya Pak, bapak sih sebenarnya mah. Lebih dari bapak ya? Bapak sampai umur berapa ya, kemudian yang saya dengerin itu ya musik bapak gitu. Secara tidak langsung ya. Sampai SD lah mungkin ya, sampai SD, sampai nemu breakdance gitu. Kayaknya itu breakdance bukan musik bapak kan. Iya. Itu sampai menemu breakdance gitu, baru yang saya mulai nyari musik sendiri gitu. Iya. Sebelumnya sih yang saya kenal musik sebelum kemudian kenal hip hop. Dulu bukan hip hop sih disebutnya. Musik rap ya, musik rap, musik breakdance gitu kan. Ya musik bapak gitu. Tapi besar masa kecil tuh di Banten ya kalau saya kan. Nah, itu dia pindah-pindah. Jadi pindah-pindah kayak pernah di Bangka, pernah di Palembang gitu, kemudian pindah-pindah karena bapak pindah-pindah juga. Tapi kemudian pindah lagi ketika bapak sekolah lagi di luar gitu, saya dititipin di nenek di Banten gitu, sampai kemudian SMP baru pindah Bandung lah gitu. Oh, SMP baru menetap secara fix domisili di situ. Which is di SD tuh ya. Mulai di Bandung. Ya SMP sebenarnya. SMP. Jadi sebenarnya pas waktu SD juga pernah di Bandung juga setahun gitu, pindah lagi ke Banten gitu. Wah, gitu ya? Iya. Kayak gitu. Chaos gitu, makanya saya kenal breakdance itu bukan di Banten, kenalnya di Bandung. Oh gitu. Coba cuma sebentar gitu, setahun 2 tahun pindah lagi gitu. Itu gimana maksudnya gimana secara geologi kan pindah-pindah, terus juga ketemu breakdance di Bandung, dibawa ke Banten, which is zaman itu kan yang absurd aja gitu, yang daerah absurd yang kemudian ya nggak ada breakdance di sana gitu, tapi ya saya tetap dengerin gitu. Lu kayak ke bawah ini nggak, atau apa namanya, kayak a sense of alienation, dalam artian dari kecil bisa pindah-pindah pasti harus adjust lagi. Iya, itu pisan. Ke lingkungan baru, jadi kayak sendirian gitu. Iya, tapi lama-lama jadi terbiasa. Jadi lama-lama terbiasa. Saya yakin saya bukan sendirian gitu yang ngalamin itu. Pas era-era itu banyak teman-temannya, orang-orang lain di Indonesia yang anak-anak tuh yang setahun di sini, 2 tahun di mana gitu. Iya. Jadi alienation itu memang kayak teralienasi memang, iya, tapi lama-lama terbiasa dan kemudian cari solusi sendiri untuk kemudian membiasakan diri dengan kondisi-kondisi yang berbeda itu gitu. Iya. Tapi lu nggak ada masalah untuk akhirnya adjust lagi dengan lingkungan baru, dengan secara sosial gitu, sama teman-teman, nggak ada masalah ya dalam artian? Nggak, emang karena namanya juga masih anak-anak ya, jadi kayak main gitu, sikat-sikat gitu, kayak yang even ketika pindah dari Bandung gitu, kemudian tiba-tiba ke Banten gitu, yang saya kemudian sehari-hari main kerbau gitu, itu nggak ada masalah, saya fun gitu, maksudnya yang ya emang kayak gitu, emang. Iya. Kayak emang gue mencoba nge-connectin antara maksudnya perpindahan lu tuh dari berbagai macam background, tapi bersentuhan langsung dengan masyarakat lah, maksudnya masyarakat Indonesia pada umumnya, pekerja. Iya. Makanya terrefleksi dengan gimana lo dengan kerasnya berjuang untuk memperjuangkan hak-haknya orang-orang, terutama di Twitter kan sering gue baca gitu kan, ada connect the dots-nya nggak tuh dari situ? Mungkin iya, mungkin enggak juga. Saya nggak bisa ngejawab karena saya rasa kalau memang itu ada irisannya dengan rasa solidaritas dan lain sebagainya. Orang yang tinggal di satu kota nggak kemana-mana juga punya impuls itu gitu kan. Itu sesuatu yang memang manusiawi lah gitu. Kayak semua orang kayaknya untuk ngeliat. Cuman saya punya privilege itu ketika ngelihat beberapa background di daerah-daerah lain aja gitu. Sebenarnya kayak itu saya sebut privilege gitu ya, kayak
bisa ngelihat Banten, bisa ngelihat Sumatera Selatan, bisa ngelihat Palembang, ya gitu Bangka, dan segala macam. Kayak itu kayak apa ya, kayak ya itu privilege gitu, kayak bahwa ada beberapa latar belakang masyarakat yang berbeda-beda dengan konteksnya masing-masing gitu, pindah ke kota beda lagi gitu, kayak gitu, seperti itu. Dan akhirnya menetap di Bandung. Yes, SMP di Bandung, udah nggak kemana-mana lagi sejak itu. Orang tua memang asli Bandung, bapak ibu teh tahu? Enggak juga. Bukan juga? Enggak juga, ibu Banten gitu. Ibu Banten, Sunda lah gitu. Sunda ya? Enggak, Sunda Banten keturunan Sumedang. Bapak sebenarnya mah keturunannya kalau di ininya kakek itu Bali. Oh iya, banyak sih anak si Pipit Pumuta Supranat tuh ya. Katanya keturunan Bali kan? Bali gitu. Cuma ngedenger aja diceritain. Iya, cuma cerita aja Bapak. Oh, dulu kakek kamu tuh gini. Oh ya, gitu aja sih sebenarnya. Saya juga baru itu ketika SMA gitu, baru nanya gitu. Iya. Dan kalau secara perjalanan musikal di situ mungkin di Bandung, di mana lu akhirnya diekspos ke apa ya, kayak musik yang bisa lo own sebagai ini musik generasi gue nih, ketemu dengan breakdance dan musik rap atau belum sebut hip hop dulu kan ya. Ya. Kayak gitu. Dan apa namanya, gue juga dulu ngalamin breakdance gitu kan, tapi ngalamin pasti dah. Iya, seumuran pasti ngalaman. Karena obvious reason, karena gue pengen jago dan pengen stand out sama teman-teman gitu kan ya. Dan pasti ada unsur rebelliousnya dulu. Oh, iya. Kan dilarang kan dulu sampai pemerintah kan jangan ikutin tari kejang karena bisa patah leher. Betul. Sampai dibikin iklannya kan kalau salah ya. Ya, secara kultural teh dan itu teh ikon pisan untuk membangkang gitu ya. Pada saat itu gitu. Iya. Dan itu mungkin yang bikin Kang Ucok tertarik juga gitu kan maksudnya. Iya betul, tertarik gitu. Selain memang menarik sih. Basically kalau misalnya pun nggak dilarang pun pada saat itu breakdance kan menarik gitu ya. Menarik pisan gitu, yang baru gitu, alien pisan gitu, tarian gitu teh alien pisan gitu. Dan musiknya juga aneh kan. Iya. Musiknya juga aneh. Kita sehari-hari dengar apa sih biasanya kita yang kalau nggak musik tradisional, kalau nggak rock, pop pada saat itu ya. Pop saat itu kayak Gombloh gitu apa gitu ya. Kemudian tiba-tiba ada yang musik aneh gitu, yang aneh aja gitu, nggak ada melodi gitu, terus yang bebunyian luar angkasa gitu apa gitu kan, itu aneh gitu. Iya, gue juga sih ngedengerinnya aja pengen gerak gitu kan. Ya sebelum di kemudian hari saya tahu itu tuh ternyata nge-rip off dari Kraftwerk gitu. Ternyata emang menarik aja gitu ternyata gitu. Iya sih. Ya Planet Rock gitu kan, itu kan menarik pisan gitu pada saat itu tuh, yang benar. synthesizer yang anjing apa gitu. Iya, di apa namanya? Energi pisan. Iya gitu, reckless gitu kan, itu aja synthesizernya main antik pisan gitu. Iya. Itu exposure pertama ke kultur hip hop at the most basic mungkin waktu itu. At the most basic. Iya. At the most basic. Jadi sebelum ngedengar ada orang rap di lagu breakdance, itu tuh saya taunya itu lagu breakdance. Kemudian ada orang rap, ini ngapain ya, orang ngomong di track ini gitu, di lagu ini gitu, terus ritmik, terus oh ini namanya nge-rap. Oh iya, oke gitu kayak. Iya. Rap. Iya, tapi itu juga waktu itu mungkin baru cuma sebagai bagian dari perjalanan eksplorasi musik lo kali ya. Awal banget sih, gerbang banget gitu, gerbang banget. Gerbang saya memang hip hop sih. Awal kenal gerbang tuh misalnya yang benar-benar saya secara sadar nyari dan suka tuh hip hop. Bukan musik rock. Kalau musik rock memang saya didengerin dari bapak aja gitu, kayak dari bapak aja, bapak muter di Purple gitu di rumah gitu, bapak muter Black Sabbath, itu ya muter aja gitu, saya dengerin ya, saya tahu gitu dari Beatles gitu, Kus Plus pada umumnya gitu kayak. Tapi yang benar-benar saya pengen, anjir ini musik nih, nah kayak gitu itu hip hop. Emang breakdance gitu. Kalau gua tuh dulu metal sih. Metal, yang saya baru SMP kalau metal. Bukan metal, iya metal sih, Guns N' Roses lah gue. Karena dalam artian kayak yang gue dengar dari bapak tuh ya musik pop lah ya, Beatles, Rolling Stone lah udah standar. Gitu. Standar. Tapi gue begitu ngelihat Guns N' Roses waktu itu kan ngeliat di TV, anjir ini heavy metal, gue pengen kayak dia nih gitu. Tapi juga tuh kalau umuran kita, maksudnya waktu gue kan 45 nih sekarang umurnya. Itu pasti ngelaluin ledakan hip hop, ledakan musik rap lah gitu. Ya kemungkinan yang 40-an ke atas itu pasti ngalamin yang era-era itu gitu kan. Betul, blender musik dari berbagai subkultur di 80-90-an kan. Nah, yang gue inget tuh dulu ada kayak Imaniar nyanyi lagu. Ya betul. Ya kan? Yang nge-rip Faha itu. Terus ya pokoknya udah nge-rap lah. Ya. Berbicara terus Denny Malik, Jalan Sore gitu kan. Dia udah mulai nge-rap gitu. Tapi
nggak bisa gue pungkirin kalau exposure gue dari barat, maksudnya Amerika gitu. Oh ya. Gue ingat banget tahun 88-89 tuh, itu mungkin bisa gue bilang titik penting gue ketemu ngelihat, oh ini musik rap nih gitu dari barat, mungkin ya 88-89 lah. Di radio Prambors kalau di Jakarta sih dulu. Prambors ya? Iya, yang pertama gue bikin gue sadar tuh BV SMP. Ini Ya. itu kan rapnya. Itu terus Run DMC, Mary, gue inget banget tuh. Pokoknya ada tiba-tiba segelondongan ini terekspos ke gua, mungkin kayak gua sadar kalau anjing musik baru nih gitu. Ya, yang MC namanya Bass Move. Ya, Bass Move. Kayak gitu. Itu titik yang sama nggak buat lo kalau? Sama banget. Jadi kayak pas breakdance abis itu kan momennya, kalau timelinenya itu kan breakdance abis tuh 80-an awal, 83, 84, 85, 86 mulai abis tuh breakdance. Yang tersisa tuh musik rapnya, dan musik rapnya kan kalau breakdance-nya turun, musik rapnya tuh mulai naik kan. Betul. Secara global ya, secara internasional gitu. Makanya kemudian ada BVSMP, itu BVSMP kalau nggak salah dari Belanda, itu dari mana? Pokoknya bukan dari Amerika. Pokoknya bukan dari mana, dari Eropa aja. Itu jadi kayak global gitu, jadi kayak apa kayak even Milli Vanilli gitu pada eranya gitu. Jadi mulai kayak hip hop tuh mengglobal, tapi dalam bentuk industri. Kayak gitu. Tapi mengglobal dalam era itu ya, bukan kayak sekarang gitu mengglobalnya gitu. Maksudnya, nah mulai exposure ada mulai album-album hip hop yang benar-benar album yang benar-benar rap. Karena kalau sebelumnya itu kan susah nyari yang album yang benar-benar rap gitu, kecuali Run DMC dan LL Cool J gitu ya. Lalu pada 80-an akhir tuh 86, 87, 88 puncaknya gitu. Itu mulai kayak dapat apa gitu, kayak tone lock lah apalah gitu, kayak gitu kan. Timeline-nya sama. Yang MC juga tahun segitu. Eranya kayak gitu, kayak Run DMC yang mulai masuk ke lokal tuh Tougher Than Leather gitu. Mulai Bob Geldof teh gini. Bob Geldof yang ngeboikot Indonesia gara-gara Indonesia kaset bajakan. Nah itu kan era itu kan misalnya Live Aid itu kan sebenarnya Live Aid kesini gitu. Ya itu era itu sama sih, timelinenya sama. Golden eranya tuh emang mid to late 80s ya. Iya, betul itu. Terakhirannya. Terus juga tapi yang bikin gue akhirnya mulai interestnya mulai terspark dalam artian anjing gue pengen ngulik nih gitu. Itu album NWA Niggas for Life tahun 92. Gue kalau gue perjalanan dari gini dari metal ke punk rock gitu kan. Punk rock, Nirvana, Red Hot, terus mulai gali-gali ke Sex Pistols. Tapi di sisi yang sama, gue ada anak basket di sekolah gue dulu, rap kan pasti hip hop, anak basket kan, basket. Ngasih gue itu NWA Niggas for Life, terus gue baca liriknya, gue bilang wow, kan di situ kan kayak gue ngerasain spirit fuck off rebellion yang sama kayak gue waktu dengerin Appetite for Destruction. Gue denger di situ dia Don't Drink That Wine, terus She Swallow It gitu kan. Terus ada suara orang ngewe kan, anjing gue bilang nih apaan nih, gue bilang gitu kan. Terus dari situ gue udah mulai akhirnya ngulik lah kayak gitu. Lebih serius ngedalamin hip hop. Jadi bisa bilang itu namanya kayak pembaptisan gue sama hip hop si album itu tuh. Kalau lo ada nggak album penting yang ngebuka lo itu? Hampir mirip sih, cuman timeline-nya dekat, tapi disebut gak bisa disebut jauh karena emang kalau zaman itu tuh kalau kita terlambat dapetin album setahun 2 tahun tuh wajar kan. Jadi kayak saya dapetin Tougher Than Leather itu kemudian 89 gitu, padahal rilisnya 88 gitu. Public Enemy itu yang It Takes a Nation itu saya baru dapat 90, padahal rilisnya 88 gitu, kayak gitu. Sama mirip. Jadi kayak kalau buat saya memang puncaknya yang kemudian saya yang kayak sebelumnya udah suka rap, udah suka hip hop, cuman yang sampai kesimpulan oke, gue harus nge-rap itu tahun 90 gitu kayak 90, 91, 92 gitu, kayak gitu era-era itu gitu. Saya harus nge-rap, saya harus bikin lirik sendiri, saya kayak gitu. Era itu era Tougher Than Leather, belum Down with the King, Niggas for Life, Public Enemy, It Takes Apocalypse 91 yang ada Bring the Noise. Yang ada sama Anthrax gitu, yang Bring the Noise sama Anthrax ya. Terus album-album era itu gitu kayak EPMD gitu tahun segitu juga. Jadi emang saya tuh yang terutama ini Eric B. and Rakim yang Follow the Leader.
Oke. Jadi pas denger teh anjing ini saya harus nge-rap nih kayak saya harus bikin kayak gini gitu. Iya. Beastie Boys sudah lewat, jadi saya justru Beastie Boys itu ada di rentang waktu sebelum niat itu dan sesudah niat itu gitu kayak kemudian baru datang lagi Check Your Head tuh 93 gitu kayak gitu. Iya. Ya kan belum sesudah keputusan saya harus nge-rap gitu kayak gitu. Tapi ya era-era itu sih sama. Baru datang yang di album di era akhir 80-an itu. Iya, kalau akhir 80-an awal 90-an banget gitu. Iya. Oke, kita balik lagi tadi sempat break ketemu azan asar. Kita sekarang lagi di lokasi Grimlock Records by the way di Jalan Suralaya Bandung. Dan di sini merupakan pusat operasional di rekornya dengan store-nya. Jadi kalau misalnya lo lagi ke Bandung, pastiin lo mampir ke sini. Di sini ada banyak pilihan vinyl dan juga merchandise dari Grimlock dan juga dari band-band proyeknya Kang Ucok di sini. Tadi kita lagi sempat ngobrolin tentang ya seperti biasa lah influence hip hop buat kita gitu kan. Gue terus terang udah banyak ngelihat berbagai channel dan udah banyak digali abis-abisan kalau Kang Ucok nih ya, karena memang figurehead dari hip hop lokal. Tapi gue memang cari angle-angle-nya tuh. Which is tadi kita sempat ngobrolin pas lagi off record gimana gerakan breakdance hip hop atau belum hip hop atau musik rap gitu ya dibikin kayak semacam musuh pemerintah ya, propaganda ya Kang ya. Mungkin iya. Norma-norma pada saat itu mungkin mungkin disebutnya gitu. Gue ingat dulu buka majalah Hai sampai dibikin iklannya loh dulu. Jangan ikuti tarik kejang, sampai dibikin ilustrasinya kalau ada orang lagi headspin gitu, terus patah lehernya gitu? Ya. Ada ya itu ninggalin. Kalau gue sih ingat gitu ya. Dibikin sampai kayak PSA-nya gitu kan, announcement kayak gitu. Terus juga di SD gue tuh kalau anak-anak yang breakdance langsung ditegur dan dikasih peringatan lah sama kepala sekolah gitu-gitu dah. Dan juga filmnya Kang ya dulu ya. Yang film sih ya kalau film kan biasanya representasi dari realitas sosial pada saat itu gitu. Tren masyarakat. Kalau misalnya di film itu ada yang dimarahin gara-gara breakdance, itu emang pada kenyataannya emang seperti itu gitu. Emang kayak gitu. Gejolak Kaulah Muda ya dulu. Gejolak Kaulah Muda sama Tarik Kejang itu. Itu yang di lagu apa tuh Kang yang dibilang ini musik barat. Jangan itu Testamen. Intronya gue ambil, gue potong dari Gejolak Kaulah Muda. Ingat banget gue inget banget tuh. Tadi Malik. Dilarang breakdance ya. Jadi emang ada. Dan juga di tahun 92 kan tadi yang justru malah gue nggak ngeh tuh Menteri B.J. Habibie. Ya itu berapa tahun kemudian ketika hip hop mulai ngetop lagi gitu, musik rap mulai ngetop lagi kan sempat turun lagi itu, breakdance turun, musik rap turun lagi kan, lahir 80-an gitu mulai naik lagi awal 90-an. Ketika emang musik rapnya juga di sana lagi naiknya juga, kayak dan-edannya lagi golden eranya lah di sana gitu. Nah, imbasnya sampai sini juga. Saya yakin orang-orang yang kemudian nge-rap di tahun segitu itu tuh hasil kemudian dia perjalanan dimulai dari 80-an. Saya yakin itu bisa tanya Iwake lah misalnya gitu. Iwake nge-rap di 93, 92 gitu. Itu pasti dia imbas dari ketika dia ngedengerin rap dari era breakdance, kemudian nge-rap, kemudian belajar nge-rap di 80-an akhir, kemudian mempraktekkannya manggung-manggung di 90-an. Kayaknya rata-rata sama timelinenya gitu. Rata-rata sama, bisa ditanya deh anak-anak tahun segitu gitu. Iya. Cuma emang dianggap propaganda lah dulu kan sama pemerintah kita. Ya. Apa ya? Sebenarnya bukan lebih ke propagandanya sebenarnya. Bukan, karena profanity-nya. Karena omongan kasarnya gitu. Seperti halnya dulu di luar negeri juga kan. Iya, sampai B.J. Habibie ngomong tahun berapa saya lupa ya. Clippingannya itu tahun berapa itu B.J. Habibie itu sampai ngomong bahwa B.J. almarhum itu sampai ngomong bahwa emang musik rap itu buruk buat generasi muda Indonesia gitu pada saat itu gitu ya. Ya kayak gitulah dan rata-rata pada ngomong juga pada saat itu. Saya ingat juga kok Iwake ngasih statement juga pada saat itu gitu. Saya lupa gitu, Pak. Ya mereka kan maksudnya Agor segala macam apa yang bikin Pia Mercy dan ditempel parental advisory kan dulu kan. Ya emang era-eranya gitu, emang era ketika emang hip hopnya udah mulai liar. Udah mulai nggak inosen gitu kan. Kalau orang di MC kayak gitu kan masih innocent gitu nge-rapnya gitu, kemudian datang NWA, datang Public Enemy gitu yang mulai ada profanity gitu, mulai ada Live Crew. Iya, itu Live Crew gitu apa tahun-tahun segitu kan. Mulai kemudian dia mulai liar lah gitu. 90-an awal tuh kan era hip hop mulai liar gitu. Itu sih yang gitu. Yang bikin gua kayak tadi ngedengerin lagu-lagu sederetan di Niggas for Life gitu kan. Ya, termasuk Niggas for Life. Gua dengerin ini anjir sih, gue menemuin hal topik yang nggak dibahas nggak dibawain ke
band atau musik atau musisi manapun, dan dia berani kayak gitu kan. Ya. Sampai albumnya juga kan itu Niggas for Life itu kalau di toko kaset nggak Niggas for Life, Evil for Zegin. Oh iya, dibalik sama kan? dia. Dibalik Evil for Zegin. Benar, iya. Yang ada murder scene gitu kan. Iya gitu, Evil for Zegin. Iya, murder scene bener. Terus gua kayak itu kayak belum revelation buat gua. Terus yang bikin gua tertarik itu ya kayak gua bilang tadi ngeliat Guns N' Roses, kayak anjir berani gitu ya, dan liar dan berontak, dan itu bicara sama gue si albumnya gitu. Kayak hal yang sama nggak Kang waktu yang lo dengerin? Sama sih, kurang lebih sama karena emang ketertarikan yang paling menarik dari hip hop itu pada saat itu musik rap itu itunya gitu, kayak ternyata lu bisa ngomong apa aja gitu. Ternyata lu bisa ngomong apa aja kalau di musik rap tuh lu bisa ngomong apa aja. Sebelum saya terekspos dengan punk gitu ya maksudnya. Ternyata di hip hop itu bisa ngomong ini, bisa ngomong itu, bisa ngomongin hal-hal yang kayak buat orang itu tabu, buat orang itu dilarang bahkan gitu, misalnya kayak gitu. Mau di level kultur, mau di level politik gitu, dilarangnya ya maksudnya. Mau di level norma gitu, itu dilarang gitu, misalnya di level politik dilarang, tapi kalian bisa ngomongin itu gitu. Bisa ditaruh di situ ya, kayak sense gitu. of freedom-nya. Ada hal yang menarik nih Kang yang mau gue obrolin. Jadi kayak gue bilang tadi, gue dapet itu album dari anak basket di sekolah gue. Which is kalau dulu di SMA angkatan kita, anak tajir tuh biasanya eskulnya basket tuh, ya kan? Iya. Anak basket tuh pasti afiliasinya anak orang kaya lah dulu di SMA gue. Jadi gue banyak dapet referensi musik hip hop rap dari mereka. Begitupun waktu gue dengerin punk atau metal, itu kaset-kaset impor biasanya dari anak-anak tajir di SMA gua atau di tongkrongan. Kang Ucok mengalami yang nggak sama kan? Sama lah kayaknya. Kayaknya itu fenomena umum ya pada daerah itu. Iya. Nah, gue punya teori nih. Itu kan bisa dibilang mereka kayak kita ngomongin tadi taste maker ya, atau taste breaker lah di tongkrongan gitu. Gue nyebutnya jadi punya teori namanya working class dilemma. Dalam artian kita sebagai gue tahu Kang Ucok pasti kan dulu juga background kita sama-sama berangkat dari kelas pekerja lah gitu ya, blue collar, keluarga bapak yang masih kerja sana sini gitu. Begitupun bapak gue pelaut, kerja di laut segala macam, bolak-balik gitu. Jadi gue lahir dari background keluarga yang gue ngelihat bapak gue dari kecil sampai sekarang tuh, sampai dia meninggalnya keringat tambah ke pantat, kerja terus setiap hari gitu kan, grinding gitu, hustling gitu. Nah terus sementara anak-anak orang kaya ini yang di ini mereka punya privilege dapat akses musik, kalau kita ngomongin musik dari orang tuanya lah, ke luar negeri, atau mereka yang jalan-jalan ke luar negeri kayak gitu. Lu setuju nggak kalau dibilang pergerakan subkultur kita tuh digerakin sama ya anak orang kaya nih, the privilege community gitu. Kayak lo di Bandung, lo melakukan TLL, ketemu figur-figur yang anak-anak berada gitu, dan lo mesti minjem kasetnya gitu. Menurut lo bener nggak tuh kalau taste maker di Indonesia waktu itu di drive sama anak ini? Dalam level tertentu tuh ya sepakat, bukan digerakin tepatnya, tapi embrio sama resource-nya memang mereka sih. Emang maksudnya siapa sih yang punya kaset EPM di tahun 90 gitu di Indonesia dan nggak masuk di toko kaset tuh? Maksudnya album It Takes a Nation of even album politis yang sangat-sangat politis di pop gitu, Takes a Nation of Million to Hold Us Back-nya Public Enemy itu nggak masuk Indonesia. Dan saya dapatnya dari temen yang memang dia bapaknya itu kerja di bukan kerja lagi, dia manajer Coca-Cola Bandung gitu. Manajer gitu Coca-Cola Bandung apalah gitu pada saat itu gitu. Saya dapatnya dari dia gitu, kayak apa ya, emang itu akses pada saat itu, konstruksinya gitu, konstruksi sosialnya pada saat itu, akses itu emang ada di anak-anak itu gitu. Even di band-band punk Bandung gitu ya, ada anak-anak punk era itu gitu yang memang orang tuanya itu kerja di kementerian apa gitu, kayak gitu, emang orang-orang kaya gitu, emang seperti itu gitu. Dan polanya juga gue lihat berlanjut sampai sekarang ya, dalam artian kalau gue ngeliat band-band sekarang yang stand out gitu ya, di pelataran indie lah gitu gue menyebutnya, ambil figur kayak Bara Suara dengan si Iganya. Bapaknya tuh kan pujangga kan,
dan pasti dia udah gue nggak tahu gimana masa kecil, tapi pasti at least ada secara nggak langsung exposure kalau dia terbiasa baca akademis sastra lah gitu kan. Orang kayak Bamastro, Eleven Kind kayak gitu, bapaknya atase konjen ke luar negeri, dia udah ikut-ikutan jalan-jalan. Even Aryan, ya kan, bapaknya profesor dan dia keluar di luar negeri juga masalah waktu itu ya. Udah kayak subkultur yang kaya menurutku gitu. Betul, tapi kalau sekarang kayaknya udah mulai diaspora sih, kayak misalnya udah nggak tersentralisir di anak-anak orang kaya kalau sekarang, karena aksesnya udah mulai terbuka, udah mulai terdemokratisasi, cukup niat dan pengen tahu gitu, itu cukup dengan bekal bahasa Inggris seadanya gitu, itu kalian bisa explore gitu kayak gitu, apalagi udah ada Spotify, udah ada apa gitu, udah ada beberapa yang akses-aksesnya tuh yang kayak even untuk sastra sekalipun gitu ya kan, kalian bisa lebih explore lah dibanding ketika zaman saya gitu yang bapaknya ngeburuh gitu, itu susah buat anaknya untuk dapat akses gitu albumnya Crash gitu misalnya gitu ya, misalnya punk rock anarkis yang anjing susah pisan gitu. Kalau sekarang kan lebih gampang gitu kayak ya asal-asal ada berapa niat yang untuk mengakses, bahkan untuk fanzine yang sangat-sangat terbatas sekalipun, kalau zaman itu kan susah banget. Itu zaman itu kalian harus paling enggak kalian punya akses ke link ke distro punk pada era itu yang memang cuman beberapa orang punya artefak fanzine-nya atau daftar listnya gitu. Kalau sekarang kan enggak ya, kan misalnya kalian bisa ngorder sendiri gitu, apa kalian bahkan ngedownload PDF-nya gratisan gitu kayak gitu-gitu. Udah lebih gampang kalau sekarang gitu aksesnya, tinggal niat aja sama niat nge-explore-nya dan lain sebagainya kayaknya ya. Iya, tinggal gimana ngejar ngebuka aksesnya gitu ya. Ya, itu revolusi itu gara-gara teknologi juga. Gue ngerasain karena masalahnya gue masih sering banyak dapet DM dari notabene fans Brandas gitu ya, yang bang dengerin demo gue, demoin ini gue gitu, terus gue dengerin ada semacam mereka semangat gitu, attempt-nya untuk percobaan untuk membuat materi yang representable tuh kelihatan gitu, dan ada bibit bagusnya, cuma karena mungkin mereka ada yang tinggal di Jawa apa di daerah, terus kayak nggak maksimal, terus juga gue lihat akun Instagramnya nggak terorganisir seperti halnya ini. Tapi kan itu proses lah. Iya sih ya. Iya, proses. Maksudnya saya yakin anak-anak yang sekarang kayak gimana juga dulunya juga nggak bagus-bagus amat gitu, sama aja gitu kan. Kita dulu. Iya ya, sama aja kan kita juga kayak apa ya, maksudnya ya itu dengan seiring waktu pasti mereka bakal nge-explore, bakal belajar dan lain sebagainya. Bahkan percepatannya bahkan lebih cepat dari kita gitu. Kalau misalnya kayak saya butuh waktu misalnya untuk mengetahui seluk-beluk produksi hip hop itu, kalau zaman dulu itu 5-6 tahun gitu. Sekarang kayaknya 5-6 bulan kayaknya udah bisa gitu. Iya, kayaknya tutorial sampling resource di YouTube misalnya gitu ya. Atau breakbeats 101 breakbeats-nya hip hop gitu, yang breakbeats klasik di hip hop tuh apa aja gitu, itu tinggal di YouTube. Cara menggunakan Fruity Loop dengan baik supaya dapetin sound boom bap yang asik gitu, itu kan gampang kan sekarang. Mixingnya, mastering gitu kayak gitu, itu bisa. Softwarenya apa? Iya, itu mereka 5-6 bulan udah jadi master lah gitu, misalnya udah ahli dalam itu. Tergantung niat sih sebenarnya. Iya. Kalau dari lu ada nggak Cok yang local talent gitu, grassroots yang menurut lo seharusnya gede nih band tapi, atau musisi atau rapper gitu ya, yang musiknya ke expose tapi nggak mendapat acknowledge yang sebenarnya, yang semestinya? Banyak kalau banyak lah kayak gitu, dan beberapa tuh mulai kerja kolektif bareng gitu. Kerja kolektif kalau di hip hop tuh itu salah satu alasan kita dulu berangkat kenapa kemudian bikin kolektif Dev Block gitu. Dev Block itu kayak kolektif antar kota gitu, yang udah rapper di mana gitu, beatmaker di mana gitu, yang kayaknya sih kalau bisa kerja bareng, exposure-nya bisa kita sharing knowledge, sharing exposure, sharing kayak gitu, bikin kompilasi bareng kayak gitu-gitu. Itu banyak kalau kayak gitu. Misalnya mulai dari Pangalo di Samosir di pinggiran Prapat gitu, pinggiran Danau Toba sampai yang di Ambon, di Salatiga gitu, di mana gitu, kayak itu udah ada dan effortnya udah mulai dibikin sedemikian rupa supaya bisa kerja bareng gitu, karena kalau misalnya ngobrolin satu frekuensi ya udahlah kita bareng-bareng gitu kayak gitu.
salah satu frekuensi selera dan lain sebagainya. Iya. Walaupun gue nggak ngeliat kayak figur kayak Homicide gitu ya, maksudnya kan lu eksis 94 terus akhirnya baru rilis di pergantian milenium akhir 90-an. Ya, emang efektifnya emang karena kita baru bisa produksi itu kan di 2000-an. Iya. Tapi maksud gue, lo kalau lahir dari generasi itu dan bisa dibilang album-album yang dari itu substansial, maksud gue penting lah gitu. Dan ini nggak tau gue terromantisasi lah masa lalu, apa gue udah plain old dinosaur gitu ya. Gue nggak nemuin album-album yang esensinya sama kayak Homicide gitu. Mungkin ada, cuman butuh waktu, Kak. Iya. Mungkin karena yang kayak urgensinya gitu. Iya, urgensinya itu kayak mungkin kita nggak kerasa hari ini gitu, kayak ketika saya ngerilis album debutnya Homicide itu yang Godskill Chronometry itu juga ketika di awal dikeluarin juga nggak banyak yang denger dan apa segala macem, dia butuh waktu untuk tumbuh bersama pendengarnya kayak gitu mestinya. Begitu pula dengan album-album hari ini. Iya. Mungkin juga suatu hari gitu nanti gitu kayak orang-orang bakal inget gitu albumnya Trees and Wild kemarin tuh, anjing ini bagus banget gitu, kayak monumental. Iya, monumental gitu, kayak cuman butuh waktu aja gitu. Iya sih. Iya mungkin ya karena exposure-nya gitu. Iya, exposure-nya. Atau mungkin karena apa ya? Mungkin karena nggak tahu, ini teori saya ya. Teori saya sekarang tuh karena terlalu banyak informasi, bejibun album baru dan lain sebagainya. Ada beberapa album yang monumental dan fenomenal banget gitu. Terus kayak ketimpah lagi main baru yang sebenarnya orang belum punya waktu banyak untuk nge-expose album itu sebenarnya bagus banget gitu. Iya. Kayak gitu. Kecuali yang benar-benar fenomenal gitu ya, kayak album Efek Rumah Kaca yang Putih itu apa yang kemarin yang Synesthesia gitu, kayak itu udah jelas. Ada beberapa album lagi yang exposure-nya lebih kurang dari itu gitu. Iya. Kayaknya butuh waktu lagi, tapi gara-gara ada informasi lagi numpuk, jadi orang-orang belum banyak tahu bahwa itu tuh album luar biasa gitu. Iya. Kayak gitu. Dan saya bakal menunggu orang waktu membicarakan lagi album itu, kayak membicarakan album fenomenal Indonesia kayak orang ngomongin Coil Blacklight gitu, kayak gitu maksudnya gitu. Itu nggak hiji atau belum ada lagi. Ada sih sebelumnya gitu. Kalau saya kalau harus milih Megaloblast sama Blacklight, saya milih Blacklight. Iya. Oh iya, udah dua kan lah hiji sih. Tiga sih sama debut. Betul. Iya. Tapi itu sih gue belum merasakan urgensi yang sama. Gue waktu itu gue inget banget gue kerja di Trax FM waktu itu. Terus ada kiriman kaset double release Balkoni dan Homicide waktu itu kan. Anak dua lagi gitu, aneh banget ya. Terus gue baca lirik dalamnya kan. Gue baca waktu itu gue belum bikin Brandalas lagi bikin Brandalas. Cuma gue kalau musik yang pertama gue baca liriknya gitu kan. Gue baca tuh gue liat what the fuck. Di dalam kan lo nulis kayak tadi ada lirik sheet ya, lupa deh gue. Ada lirik sheet. Lu nulis kayak anjing, kontol bau amis, ada partai politik lo hajar, ada figur politisi lokal. Gue bilang anjing nih, gue kayak nyari mati nih orang nih gue. Kayak gitu kan. Terus itu jadi template gue udah bilang gue bilang nih ball game-nya udah berubah nih, dalam artian ada orang seberani ini upping the game, gue bilang gitu. Gue jadi ada keberanian untuk nulis lirik The Brandalas dari Revelation itu kayak gitu kan. Nah gue belum nemuin urgensi yang sama tuh ngebaca. Kalau saya nemu, cuman sekali lagi kayak mungkin nanti di beberapa waktu ke depan orang bakal nyadar bahwa kayak albumnya Bapak Miasma Tahun Asu itu kayaknya nanti berapa tahun lagi orang bakal ngeh kalau album itu change the game gitu, kayak ya elevate the game lah gitu maksudnya, gitu apapun itu gitu. Kayak ada beberapa album yang memang buat saya itu kayaknya bakal merubah banyak hal gitu ya. Cuman kita belum ngerasain, Kak. Kayaknya belum ngerasain, kayak mungkin Eka waktu baca lirik Homicide itu belum bikin Brandalas, dan kemudian Brandalasnya di kemudian hari bikin sesuatu gitu kan, butuh waktu. Jadi efek dampaknya itu kan ada rentang waktu untuk menghasilkan sesuatu, itu untuk ada rentang waktunya. Nah saya menunggu waktu itu karena Bapak itu baru ngeriliskan tahun kemarin juga gitu kan. Nanti saya yakin itu akan berdampak juga ke beberapa rentang waktu ke depan gitu, ke anak-anak baru yang nulis musik dan lain sebagainya gitu. Saya yakin kalau ada yang saya tunggu-tunggu itu kayak rapper namanya Instinct. Album kemarinnya mereka di album si Instinct itu kemarin bagus album debutnya, tapi
Saya nunggu lagi effort dia yang baru dan saya yakin dia elevate the game gitu kayak. Kayak kemarin si Crowbar ngerilis album lah gitu kayak. Itu kan kayak ngerubah juga gitu beberapa game changer. Iya, game changer gitu kayak beberapa hal gitu. Termasuk di metal gitu ya. Ada beberapa album juga saya yakin gitu. Iya, oke. Lu juga akhirnya kan mengumpulkan lagi yang tadi kita omongin anak-anak Homicide dalam berusaha proyek ya, gitu. Berusaha mengumpulkan. Kenapa dibalikin lagi tuh Kang? Maksudnya kan ini juga pengen gue tanya sih, terbentuk 94, baru rilis 2002 malah kan. 2002 2003. Ya pasti di between kan lo ada apa namanya ya kuliah dan juga ada aktivitas sama. Iya, banyak lah. Waktu itu gejolak politik kita gitu kan. Itu tapi penyebab utamanya kenapa terlambat? Enggak, alasan pertama ada metode produksi kan. Oh, kenapa tuh? Sebelum tahun 2000 kan hip hop tuh cuma bisa pakai hardware, Kak. Iya, benar. Harus pakai sampler gitu. Roland TOT. Iya, Fruit Deluxe itu baru ada di 98, 99 dan kita belum punya komputer. Iya. Itu baru punya komputer tuh 2000, 2001, ngulik segala macam, baru bikin dan segala macam itu 2002. Itu pun masih dibantu dengan sampler juga, kemudian minjem sana sini dan lain sebagainya. Intinya kalau teknologinya ada tahun-tahun itu kayak sekarang gitu, mungkin kita bikin Homicide 94, kayaknya 96 tuh udah bikin album kayaknya. Iya, karena udah materinya udah banyak pada saat itu. Cuman metode produksinya kan nggak ada. Kalau band musik elektronik itu agak sial kalau di Indonesia tuh. Tahun-tahun segitu ya, karena sekali lagi tadi kalau ngomongin tadi akses orang kaya, itu lebih sial lagi kalau metode produksinya hip hop. Karena yang punya tuh yang super kaya gitu. Satu sampler tuh yang 25 juta gitu di era itu ya. Di tahun-tahun segitu 25 juta gitu yang punya siapa gitu, Studio Musika, Indra Lesmana, apa segala macam orang-orang itu gitu. Kita nggak punya. Iya, kita harus nyewa gitu, nyewa studio, bukan nyewa studio tuh literally nyewa sama alat-alatnya, sama samplernya kita nyewa. Yang which is harganya di atas rata-rata studio latihan atau studio recording pada umumnya. Itu jauh di atasnya gitu. Katakanlah misalnya waktu itu studio latihan tuh studio rekaman itu satu shift 150 200 ribu mungkin ya. Itu bisa 400 ribu. Kalau untuk yang ada samplernya gitu, ada Akai-nya di situ gitu, itu bisa jadi 400 ribu pada saat itu. Waktu itu kita bikin demo 3 lagu, itu lu perjuangan pisan gitu. Kenapa kemudian baru 2002? Ya alasannya teknologi sebenarnya. Iya. Teknologi. Kalau yang lain-lain lah, bukan benar-benar alasan lah. Bisa diakalin kan? Nggak ada waktu, itu bisa diakalin waktu sih. Tapi kalau duit, iya. itu lebih sial lagi kalau sekarang gini, anak band ya, nggak punya duit, bisa rekaman seadanya, demo raw gitu kan. Ini emang nggak ada, kita nggak ada studionya di Bandung tuh, nggak ada studio hip hop gitu, nggak ada yang punya alat hip hop khusus untuk produksi. Nggak ada ke situ ya. Iya, yang punya SU01 Yamaha itu dulu juga anak mana gitu, saya lupa, dan itu saya sempat minjem sekali gitu, dan itu balikin lagi gitu. Gimana mau eksplorasi kalau cuma minjem 1-2 malam gitu. Iya. Apalagi kalau bisa dibilang Homicide itu full sampling, kita nggak mau pakai band live waktu itu, nggak mau kompromi dalam hal musik. Iya. Dan juga arenanya berbeda kan. Maksud gua di 90-an udah ada kayak apa sih, Sweet Martabak gitu, Black Kumu. Tapi itu notabene adalah kolektif atau talent yang harus nembus ke perusahaan besar dulu. Ya, tapi alasan anak-anak Jakarta atau anak-anak mana hip hop Indonesia pada saat itu ikutan masuk, nggak semua juga kaya. Iya juga sih ya. Nggak semuanya kaya, justru mereka itu ikutan musika, pesta rap musika itu karena mereka juga sadar mereka nggak punya alat produksi, Kak. Ditawarin sama musika untuk rekaman, ikut kompilasi, dan di musiknya dibikinin sama guest music. Gitu sebenarnya gitu. Jadi ya akses untuk masuk dan punya lagu hip hop yang proper itu pada saat itu ya ikut musika kayak gitu, maksudnya gitu pada saat itu ya. Iya. Makanya juga kan gue bilang si Homicide beda arena, dalam artian yang lo tuju bukan, dalam artian begini, materi yang dibikin Homicide nggak mungkin nembus ke musik atau menurut gue. Nggak mungkin juga, kan? Karena emang sebenarnya mungkin aja kalau mau kompromi. Kita nggak mau kompromi kayak pada saat itu gitu, kayak gitu sih sebenarnya. Iya kan, ya nature dari ini ya kan. Nature-nya aja sih sebenarnya beda. Kenapa lo milih ya kembali maksudnya syarat dengan political awareness, social awareness dari kita itu, kenapa tuh Kang maksudnya?
Karena mungkin buat kita hip hop itu gitu aja. Setiap orang pasti berbeda-beda perspektifnya terhadap hip hop gitu. Kalau buat saya kan kiblatnya udah Public Enemy gitu. Waktu itu saya pengen bikin Public Enemy dengan sound Cypress Hill, House of Pain gitu. Mimpi saya pada saat itu gitu. Saya pengen bikin yang grup hip hop yang political Public Enemy. Dan kemudian dengan musiknya kayak House of Pain gitu, kayak Cypress Hill kayak gitu sebenarnya, gabungan Bob Squad sama Soul Assassin gitu. Kayak gitu-gitu sebenarnya. Dan itu udah nggak bisa dinegosiasi gitu lah. Gimana sih kalau lu bikin musik terus lu nggak pengen gitu dinegosiasikan gitu ya? Udah lu take it or leave it gitu kayak gitu. Makanya di awal aja sekalian lah gitu kan. Sesuatu yang kalau buat anak sekarang itu sangat-sangat reasonable untuk dibuat gitu kan. Ya lu bisa sekarang kan, anak-anak sekarang bisa ya. Karena apa namanya iklim industri musiknya juga udah nggak kayak dulu. Udah nggak ada major label oriented gitu, semua orang bisa bikin musik sekarang tuh, semua orang independen gitu kayak gitu, bisa gitu. Dan termasuk jadi game changer juga dalam artinya kan ya album dirilis itu. Ada ini juga sih Kang, gimana ya? Waktu gua dengerin itu terutama yang EP yang barengan sama Bapak kan. Salah satu rilisan pertama-tama kan ya. Itu akan dapat immediate immediate respon, terus juga publik jadi aware dengan kayak ada generasi baru di hip hop gitu kan. Ini gue sini lagi nih, gue tahu nih sense of urgency itu juga mungkin masih ketutup di permukaan gitu ya, belum ketutup, tapi ada nggak sih faktor di mana sebenarnya generasi kita yang sekarang ini, terutama generasi muda sekarang, udah istilahnya desensitize, udah kepekaannya tuh udah dihilangkan kayak gitu. Jadi lirik-lirik yang bisa dibilang ditulis sama Homosea tuh kayaknya udah terbaca biasa aja sama guru sekarang. Enggak juga sih sebenarnya. Enggak juga ya? Enggak sih, kayak mereka cuma punya level kesadarannya masing-masing aja yang berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya gitu. Kalau buat saya sih justru kalau anak-anak sekarang justru dia mengalami percepatan kesadaran itu gitu. Saya bisa nemu anak-anak sekarang dalam jumlah yang banyak. Kalau dulu ada 1-2, tapi kalau sekarang jumlahnya banyak yang mengenal ideologi politik, baca buku ini, baca buku itu, umur 18-19 tahun gitu. Iya itu. Sesuatu yang percepatannya yang nggak bisa ditemukan ketika lu ada di 90-an gitu. Gue kalau diajak ngobrol kalau lu ngomongnya apa sih gue? Ya kayak gitu. Maksudnya yang emang luar biasa. Kalau buat saya justru sebaliknya, kalau anak-anak sekarang tuh mereka punya level kesadaran sendiri, punya otokritik sendiri, punya dialektika mereka sendiri untuk mencerna sesuatu dan mengkritiknya, bahkan ideologi mereka yang mereka yakinin sekalipun gitu misalnya gitu. Saya yakin ada di level itu kalau sekarang gitu. Iya, ada di level itu. Nggak, maksudnya saya juga sama, saya punya pesimisan atau kesinisan dalam hal tertentu, tapi kalau dalam hal itu saya yakin seperti yang saya bilang tadi, anak muda sekarang justru punya akses yang berlebih dan percepatan yang berbeda dengan kita di 90-an gitu, kayak even dengan 2000-an awal ya. Iya. Even kalau mesti dibandingin gitu dengan generasi 2000-an awal, anak 2010-an tuh gila. Iya. Gila itu. Itu berhubungan sama ini nggak sih Kang? Approach dari otorita kita, dalam artian ini gue ngomongin pemerintah ya. Zaman kita dulu dekade 90 lah, sebelum reformasi, itu kan dibebas-bebasin tuh, yang orang figur-figur kayak Iwan Fals siapalah itu pasti dibungkam gitu. Sekarang juga udah, tapi sekarang udah jauh lebih longgar menurut gue ya. Jauh lebih longgar ya, tapi bukan berarti nggak juga di-repress. Ada juga dalam level tertentu ada, cuman ya balik lagi, mungkin juga karena iklimnya berubah, pressure-nya juga berubah. Udah nggak kayak level di zaman Iwan Fals gitu, mungkin kayak gitu. Mungkin sekarang berbeda gitu. Iya. Gue pengen sedikit ngebahas tentang ini juga nih, kegiatan, gue nggak tahu lu setuju sebenarnya kegiatan berpolitik apa enggak ya, tergabungan lo di PRD waktu itu. Itu keputusan sendiri apa gimana? Ya keputusan sendiri emang pengen ikut? Ya karena emang eranya sih Kak, jadi kayak apa ya, pengen punya andil ya waktu itu.
eranya anak muda untuk cari muara-muara ketidakpuasan politik pada saat itu gitu, dan saya pada saat itu ya PRD saat itu kayak gitu ya, kayak ya pasca 27 Juli lah, kasus 27 Juli gitu kayak gitu. 96. Ya, yang kantor DPI. Iya, kayak gitu kan, kemudian jadi ada di bawah tanah dan lain sebagainya, segala macam. Ya, dan kebenaran pada saat itu memang ada sayap-sayapnya di ITB gitu, di mahasiswa-mahasiswa kampus pada saat itu gitu, dan otomatis saya terlibat di situ karena menarik dan berbeda sendiri ketika di kampus. Kan di kampus tuh ada komite aksi banyak tuh. Nah, komite aksi yang sayapnya PRD ini kayak apa ya? Kayak faksi violentnya gitu kalau misalnya demo gitu. Yang agresif gitu. Agresif gitu, dan itu menarik buat anak-anak muda seumuran saya pada saat itu gitu, kayak gitu sebenarnya. Dan kemudian keputusan terlibat itu kayak dialektika aja, kayak belajar gitu, dan termasuk ketika keluar juga itu dialektika juga pada ternyata seperti ini, ada ya kayak gini kalau misalnya ngebangun gerakan politik itu seperti ini, dan pada akhirnya nggak ketemu dengan visinya PRD pada saat itu, saya keluar dan beberapa kawan lain, itu bukan saya doang gitu. Itu proses sih buat saya gitu. Iya, lu juga nyemputin waktu itu di salah satu channel kalau pada akhirnya lu ternyata kecewa dengan apa yang dijalani dan akhirnya lu keluar. Sesuatu yang wajar sih pada saat itu. Apa aja tuh kamu ya faktornya yang bikin lu? Banyak sih, kayak metode hierarki politiknya PRD yang pada saat itu yang jelas Marxis-Leninis gitu, kayak gitu, itu agak bertolak belakang dengan kita gitu, kayak kita mengedepankan desentralisasi gitu, otonomi dan lain sebagainya. Mereka mengutamakan kepatuhan komando, hierarki dan lain sebagainya. Vertikal. Ya, vertikal. Dan kemudian PRD ikut pemilu dan lain sebagainya. Kalau itu kekecewaan, salah dua ketidakpuasan pada saat itu. Banyak lah sebenarnya, termasuk hal personal ya. Dan pada akhirnya memang jadi plain old political party aja jadinya gitu kan. Iya, mungkin bisa dijelaskan. Mereka punya alasan sendiri, dan tapi anyhow waktu itu ya jadi perdebatan buat kita gitu. Perdebatannya, ya gini, kita nggak bisa kayak gini, mereka kayak gini. Buat mereka itu sesuatu yang tidak terelakkan, bahwa kelas pekerja harus butuh partai dan lain sebagainya. Itu jadi debat-debat yang kayak panjang pada umumnya ya. Dan tapi saya bersyukur, maksudnya bisa mengalami era itu, bisa mengalami perdebatan itu, terlibat dari pendewasaan politik dan lain sebagainya, pendewasaan bagaimana ngebangun gerakan dan lain sebagainya gitu. Itu proses, dan saya ngehargain proses itu sebenarnya gitu. Iya. Kalau ditanya nyesel, saya nggak nyesel gitu. Saya nggak pernah nyesel gitu. Pengalaman lah tuh kamu. Apa adanya aja, iris gitu ya, itu aja gitu. Walaupun apa yang gimana ya, ini kita agak-agak sosok ini apa namanya, teori receh nih kan. Kalau kita ngeliatin perkembangan Indonesia as a country, as a government gitu ya, atau secara otoritanya, itu kayak cuma pengulangan aja nggak sih ya? Kalau menurut gue sih kayak basically sejarah kan pengulangan. Sejarah kan pengulangan sih, iya. Tapi gue ngelihat kayak kok kita sebagai rakyatnya masih aja dibohongin bolak-balik ya Pak. Masih gini loh, pola yang sama gue nemuin kayak dulu SBY dilulukan loh waktu pemilihan pertama, sampai ibu gue kalau aku cinta SBY, sekarang lupakan. Periode pertama oke, periode kedua ya udah payback time gitu. Udah deh ikut. Terus habis itu terjadi lagi dengan pemerintahan Jokowi, udah jadi hampir kayak pengkultusan kalau menurut gua. Tapi begitu keduanya ya balik lagi kayak pola yang zaman dulu kayak gitu kan. Jadi kayak pengulangan kekecewaan aja gitu. Itu menurut lo as a musician gitu, apa yang bisa kerjain sih Kang? Maksudnya nggak ada kalau as musician ya, karena nggak tahu, saya juga nggak pernah anggap saya kayak musician gitu, kayak gimana gitu. Maksudnya apa ya, mungkin kalau sebagai individu ya saya banyak kesimpulan dari situ, kayak ngebangun gerakan tuh orientasinya jangan elit politik, jangan bukan bikin pelajaran, jangan bikin gerakan yang elitis dan lain sebagainya, kayak gitu mungkin. Jangan percaya elit politik dan lain sebagainya. Tapi kalau sebagai musisi saya nggak bisa ngewakilin itu, karena saya nggak ngerasa juga sebagai bagian dari musisi yang kayak gimana musisi gitu kayak gimana, saya juga nggak ngerasa. Tapi kalau sebagai individu ya banyak kesimpulan di situ gitu, kayak termasuk ketika waktu
politik populer yang era Jokowi 2000 berapa? 2014 ya? Pas dia baru-baru diangkat jadi presiden, kan itu revolusi mental. Iya, kayak Indonesia itu kayak terbuai sama Obamaisme gitu kayak gitu. Itu sebenarnya kita udah bikin counter propaganda dan lain sebagainya pada saat itu. Cuman ya mungkin harus belajarnya dengan gitu, dengan proses bahwa orang juga nggak akan ngedengerin propaganda kadang-kadang gitu, kayak mungkin harus ngalamin juga bahwa ada hal-hal yang memang pada intinya kalau gerakan populis itu bakal kayak gitu akan mengulangnya ya, kayak gitu maksudnya iya kayak gitu maksudnya ya meskipun mau berapa ribu propaganda dibikin pun bahwa siapapun yang kalian coblos itu nggak akan ngerubah apa-apa kayak gitu misalnya, itu nggak akan ngaruh juga gitu ke orang-orang gitu ya. Mungkin proses belajarnya sekarang mesti kayak gitu ya ketika nanti kemudian ada lagi Jokowi yang kedua gitu, entah siapa di depan gitu, kalau masih kayak gitu juga ya itu berarti kurang keras belajarnya gitu aja sih sebenarnya kalau menurut saya. Tapi ini juga yang bikin lo untuk gue ngelihat kayak dari Homicide terus ke Fakir ya, Fateh ya, Fateh terus Bars of Death sekarang, gue ngerasain level agresi yang nggak kendor-kendor nih, kalau gue lihat nih. Mungkin kalau di Bars of Death kayak lo bilang lo lebih ngefang, lebih santai, tapi USP lo, unique selling point itu adalah lo tetap ngedepanin agresi lo dan pesan dimana yang menurut gue cukup kuat, hampir kayak jadi protes. Mungkin dengan cara itu yang saya tahu gitu. Saya nggak tahu cara lain itu. Akan kau bilang anti kendor jadi. Saya nggak tahu cara lain untuk bikin lirik gitu, kecuali yang kalau buat saya yang provokatif itu yang seperti itu. Mungkin ketika suatu saat nemuin cara lain bisa gitu. Sementara saya belum nemuin cara lain untuk mentransformasi gagasan saya, kegelisahan saya apa segala macam dengan cara yang berbeda gitu. Sementara ya yang saya tahu itu, dan mungkin juga nggak akan bisa rubah juga mungkin kayak gitu. Iya. Menurut lo berhasil nggak tapi Kang? Apa yang udah dari kalau disebut berhasil saya agak bingung menjawabnya, karena selama ini juga saya selalu bikin musik itu buat saya sendiri awalnya gitu. Karena ya seperti banyak teman-teman lah, kayak bikin musik itu pertama buat diri sendiri untuk ngekspresiin kegelisahan kita gitu. Perkara kemudian didengar orang itu kayak bonus aja gitu kayak. Jadi kalau parameternya berhasil atau enggak ya saya nggak pernah tahu juga, karena saya nggak pernah ngukurnya gitu. Tapi kalau misalnya kalau impact dan segala macam, kalau ada orang cerita gitu, Kang saya bikin musik kepengaruh sama ini, selama ini saya dengerin kayak gitu, itu saya sering. Tapi kan saya nggak ngukur itu sebagai keberhasilan juga, kayak berhasil tuh apa gitu, maksudnya nggak tahu juga gitu. Tapi ya intinya saya bikin aja, karena itu bikin itu buat saya gitu. Buat saya gitu. Saya pernah punya mimpi itu seumur hidup bikin musik gitu, kayak gitu. Dan saya sedang ngejalanin mimpi saya sekarang gitu, kayak ya terus aja gitu bikin musik gitu. Seperti itu gitu. Dan obviously dengan adanya pengakuan atau dari generasi baru sekarang, kalau dibilang gue terpengaruh dari Homicide, itu buat lo udah cukup. Ya itu lebih dari cukup dong, lebih dari cukup kalau buat saya gitu, itu lebih dari cukup. Karena pada awalnya ya cuman buat saya, buat teman kanan kiri gitu aja gitu. Udah nggak muluk-muluk juga gitu, karena mau kayak gimana sih, saya juga nggak berusaha menaklukkan dunia gitu kayak gitu. Saya cuma berusaha untuk bisa bertahan dan melihara kewarasan saya sendiri gitu kayak gitu. Lebih ke situ sih sebenarnya. Bikin kritik, bikin kritik buat diri sendiri. Kadang-kadang gitu album-album saya kadang-kadang cuma buat refleksi saya sendiri sebenarnya. Bener nggak perspektif politik saya seperti itu gitu, kayak gitu sebenarnya. Kadang-kadang gitu ngetes, ini ada agenda politik praktek gitu, dan kemudian ada ide-ide, dan kemudian ada seni di situ gitu. Apapun itu fungsinya gitu, tapi dia berperan, si seni ini kalau kita main musik dan lain sebagainya itu buat ngelihat dua itu. Ini ada gagasan, ini ada praktek gitu. Kadang-kadang seni itu untuk menghubungin dua itu, kayak bikin kritik otokritik antara gagasan dan praktek gitu. Kayak gitu. Kita coba cari jalan tengah. Iya gitu, bukan jalan tengah juga sih sebenarnya, kayak ngelihat udah sampai mana dan lain sebagainya, kayak gitu. Kayak catatan jurnal segala macam kayak gitu kan. Biasanya kayak gitu kan. Kalau anak-anak gimana yang ngelihat lo, Cok? Maksudnya ya tahu nggak anak di rumah gitu ya? Bapak sebagai musisi. Lama-lama tahu sih. Tahu ya. Lama-lama tahu, yang kayak Google sendiri kayak gitu. Tapi biarin lah. Sempat nanya nggak kayak kok ada keingintahuan kayak musik? Ada, kadang-kadang yang namanya juga anak. Ada juga nanya-nanya hal-hal yang
yang mereka pengen tahu lah, kayak gitu. Ada yang terinspirasi kayak pengen jadi kayak bapak atau jadi musisi juga, jadi rapper? Saya bersyukur enggak. Cekan lah. Iya. Lebih baik milih apa gitu. Ya nggak tahu ya. Setiap anak punya cerita jalan hidup sendiri, pilihan sendiri gitu, kayak gimana gitu. Ya mereka pengen kayak gini, pengen kayak gitu. Ada yang pengen main musik juga, lebih kayak mereka lebih terinspirasi sama orang lain, bukan sama bapaknya gitu. Kalau Grimlock sendiri masih akan terus yang produksi dan... Oh ya itu jalan. Kalau itu memang apa ya? Memang sesuatu yang makin kesini makin diseriusin lah gitu, kayak karena memang secara finansial lebih proper hari ini dibanding kayak 10 tahun yang lalu ketika Grimlock mulai gitu, kayak gitu. Yeah. Jadi makin kesini kayaknya makin bisa kita ngelolanya gitu, nge-manage-nya gitu, kayak gitu. Ada beberapa unsur tambahan dalam artian resource yang udah memperbaiki ini ya, kalau salah ada manajer Noah apa gimana gitu yang ikut ya? Iya, jadi ini kan Grimlock itu dijalankan secara kolektif gitu, dia ada ketika 2015 gitu ada Feby, drummernya Balkoni. Feby drummernya Balkoni, yang kemudian pada saat itu selesai ngurusin manajemen fansnya Noah gitu, yang masuk sini itu beresin segala macam yang urusannya yang nggak bisa saya handle atau Iwan handle atau beberapa kawan lain handle, terutama dalam masalah duit gitu. Itu kan kalau di kawan-kawan kan paling fatal itu. Iya. paling bubuk tuh kan biasanya urusan sama duit gitu kan, sama cash flow, sama apa segala macam brutal gitu. Anak tuh kayak bikin rencana, bikin bisnis plan apa segala macam itu kan brutal gitu. Feby itu nyimbangin ide-ide kawan-kawan di sini yang serabutan gitu, kayak anjing kita harus bikin ini, kita harus ajar ini, harus ini, tapi realitanya gimana? Ya dalam kenyataan cash flow tidak memungkinkan, diatur supaya memungkinkan gitu. Kayak gitu. Kalau project musik kan ada lagi nggak? Apaan? Project musik yang akan di... Ya sih kan lagi bikin, saya lagi liburan dulu hip hop gitu, paling ngebantuin producingnya I Feel Sick, Crowbar gitu, kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya. Tapi kalau saya sendiri sekarang lagi bikin proyek punk dengan beberapa kawan-kawan lain gitu. As a producer apa sebagai? Enggak, saya vokal lah, saya cuma bisa. Wah, apa nih namanya? Burst of the Coming Storm, kemarin rilis single. Udah ada ya? Udah ada. Wah tuh. Nanti lagi moga-moga Juni beres lah. Iya, album. Waduh mantap. Itu ada Grimlock Record nanti ya? Iya, Grimlock lah. Karena kan awalnya kan Grimlock itu dibikin buat rilis album kita sendiri kan, prinsipnya DIY. Iya. Kayak bikin album sendiri, rilis sendiri kayak gitu. Pada prosesnya kemudian bisa bantuin teman kanan kiri, ya udah nggak apa-apa gitu kan. Tapi kan intinya sebenarnya buat rilis album support sendiri. Iya. Siap waktu itu Kang, atur nuhun pisan udah menyempatkan. Terima kasih menyempatkan waktu. Udah mulai rintik-rintik nih, sedap. Udara Bandung udah mulai udin petot, udah dingin pengen melotot. Terima kasih udah stay tune di YouTube Discuss ya. Nanti kita akan kembali lagi dengan episode yang terakhir, episode berikut. Kita terima kasih banget untuk Kang Ucok yang udah menjawab diri kita di sini, dan juga untuk Grimlock Records. Make sure lo untuk visit Grimlock Records di Instagramnya, dan juga ada website ya Kang ya? Ya, grimlockrecords.com, grimlockstore.com tuh buat belanjanya. Iya, support your local terima kasih. dan juga talent. Dan kita akan kembali lagi di episode berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.